Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Junianus Gule, BP 18 10 00 35 30 219, kelas 5M3. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi strategi, isu-isu pemasaran, keuangan, R&D, serta SIM. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. 1. Isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. 1. Menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. 2. Menggunakan iklan yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. 3. Membatasi dan tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. 4. Menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. 5. Menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. 6. Memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. 7. Melakukan iklan secara online atau tidak. 2 variabel yang penting dalam sentral bagi implementasi strategis yaitu segmentasi pasar atau positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Segmen pasar. Segmentasi pasar market digunakan untuk menerapkan strategi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utamanya adalah: pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. B. Isu-isu keuangan atau akuntansi. 1. Mendapatkan modal untuk implementasi strategis. Implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal, di samping laba bersih dan operasi dan penjualan aset. 2 sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal di setor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. 2. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat beberapa tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. 1. Siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. 2. Gunakan metode presentasi penjualan untuk memproyeksikan harga pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. 3. Proyeksi laba bersih. 4. Kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. 5. Proyeksikan pos-pos di neraca dimulai dari lab di tahanan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. 6. Tulislah catatan proyeksi pada laporan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan dari catatan yang perlu diberikan. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan
adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Anggaran keuangan memiliki keterbatasan. Isu-isu penelitian dan pengembangan Litbang. Personel penelitian dan pengembangan Litbang memainkan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi strategi. Individu-individu tersebut pada umumnya dihargai karena bisa mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama sehingga memungkinkan implementasi strategi menjadi lebih efektif. Kebijakan Litbang yang dirumuskan dengan baik dapat meraih peluang pasar dengan kemampuan internal yang dimiliki. Kebijakan Litbang dapat meningkatkan usaha implementasi strategi. 1. Menekankan peningkatan produk atau proses. 2. Menekankan pada riset dasar atau terapan. 3. Menjadi pemimpin atau pengikut dalam Litbang. 4. Mengembangkan tipe proses atau manual. Mengalokasikan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk Litbang. 6. Menjalankan Litbang sendiri atau mengontrakkan keluar. 7. Menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Isu-isu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Perusahaan yang mengumpulkan dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. Di berbagai industri, informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan menggunakan yang tidak berhasil. Proses manajemen strategis difasilitasi dengan baik di perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Banyak perusahaan yang memiliki pendekatan baru untuk sistem informasi yang bisa menyatukan pengetahuan teknis dari ahli komputer dengan visi dari manajemen senior. Baik, demikianlah penjelasan tentang implementasi strategis. Terima kasih.